Mungkin viral nih terkait menanggapi artis yang kemarin memviralkan juga kasus Anik Sandi. Mungkin abang menanggapinya seperti apa nih? Artis siapa? Robby Purba. Yeah. Jadi pertama saya ikut bersuara keras karena ini menyangkut nasib seseorang, nasib bisa dibilang masyarakat, ya. Salah seorang security, ya, yang saya kira udah terancam banget ya. Kalau perusahaannya ditutup kerjasama dengan pihak mall kan berarti security-nya juga potensi juga menganggur, ya, kehilangan pekerjaan. Gara-gara tindakan yang saya bilang norak dan tidak berpikir panjang dan tidak paham posisi dia sebagai seorang public figure yang akunnya pun sudah terverified, udah centang biru, gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa tahu maksud dan tujuan si saudara Robby Purba ini awal mulanya bagaimana, kenapa kok dia selantang itu memposting hal tersebut di sosial media pribadinya yang sehingga berdampak sangat viral. Dan kembali lagi, kalau sudah menyangkut rakyat kecil banyak yang belain, pasti banyak, termasuk saya ini juga pembela rakyat kecil, masyarakat, gitu kan. Saya sangat menyayangkan karena sebetulnya harusnya Bang Robby Purba ini paham jabatan sebagai public figure itu punya tanggung jawab moral untuk bagaimana mengedukasi masyarakat dengan tayangan-tayangan yang baik dan mendidik, gitu ya. Hal tersebut kan cepat rame, cepat viral karena yang posting ini public figure, gitu, sehingga dampaknya sangat luas. Dan memang awal-awal saya makin marah karena tidak ada rasa penyesalan, malah justru kayak nantangin netizen yang julid-julid pada mau dilaporin. Coba aja laporin, saya maju. Untuk saya ini orang yang paling nggak mau untuk bersikap arogan karena di atas langit masih ada langit. Tapi untuk orang yang ya nggak paham juga, dia nggak ngerti juga bahwa dia udah salah, bukannya mereda tapi malah nantang sana nantang sini, bahkan mau melibatkan polisi, saya maju paling depan, Jonel Beb maju paling depan untuk menghadapi itu, gitu loh, ya, kurang lebih gitu teman-teman. Untuk sendiri, kenapa udah dengar kabar-kabarnya seperti apa? Karena kemarin kita sudah penelusuran, ternyata Kinai itu diputus semuanya dari pihak Plaza Indonesia, seperti apa? Ya, makanya dari perbuatan yang saya bilang gegabah, tidak melihat fakta dan data secara keseluruhan, dampaknya kan luas kan ini kan. Jadi saya duga kuat ini saudara Robby Purba ini, saya duga kuat meremehkan. Ini mah cuma security, saya duga kuat. Jadi viralin biar dia dihukum sama mallnya, biar dia dihukum, mungkin dipecat security-nya aja. Tapi kan security itu kan kebanyakan outsource, kebanyakan ada perusahaan atau yayasan yang menaungi kegiatan security ini. Nah, ketika respon dari pihak mall, yang saya bilang juga pihak mall juga keterlaluan sih menurut saya, karena dia harusnya nggak langsung secepat itu melakukan tindakan yang memutus ladang pemasukan untuk banyak orang security yang bergabung di K9 itu, ya. Jadi ya itu tadi, saya sangat menyayangkan kejadian ini, ya. Bahkan ya yang saya dengar Nasarius ini juga sampai hari ini yang saya dengar ya belum melakukan aktivitas pekerjaan, ya. Bahkan saudara Nasarius ini dalam kondisi yang saya dengar juga dari beberapa informasi, istrinya habis melahirkan. Jadi saya pernah di titik saudara Nasarius kehilangan pekerjaan, itu rasanya memang
hancur. Jadi ketakutan terbesar laki-laki yang sudah menikah itu ketika kita kehilangan mata pencarian untuk menafkahi keluarga kita. Itu saya rasa dunia hancur. Jadi saya bisa membayangkan, berempati, bukan hanya simpati ya, berempati, tapi saya memposisikan diri di posisi Nasarius yang sangat terluka, sangat khawatir akan hari esoknya, bersedih bagaimana dia nafkahin keluarga dengan kejadian ini. Gitu teman-teman. Dalam sendiri kan dia jadi Iya, kemarin kan saya sudah sempat keluarin statement juga. Saya pengusaha Nasarius. Saya ajak Bro Nasarius mungkin bisa jadi tim asisten saya, ya, untuk mungkin ikut kegiatan saya, ya. Melalui tayangan ini juga saya sampaikan, saya bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat dari gaji yang kamu terima sekarang, nggak apa-apa. Kenapa saya melakukan ini? Saya pengen menghilangkan trauma dia juga. Ini orang psikisnya kena loh. Ini orang pasti mentalnya down banget loh. Jadi ya kemarin saya sempat lihat ada saudara Robi Purba sudah memposting permintaan maaf. Tapi menurut saya permintaan maafnya masih kurang tulus. Masih kurang tulus menurut saya ya. Nggak tahu kalau yang lain. Dan di situ juga saya melihat saudara Robi Purba ini ada ngeluarin statement ya. Dia katanya, Nasarius ini kamu butuh apa aja, saya akan penuhi. Ada itu di video itu. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau saya jadi Nasarius, saya akan minta pertanggungjawaban dari saudara Robi Purba. Ya, saya akan minta, kalau saya jadi saudara Nasarius, saya akan minta ganti rugi. Karena ya ini sudah viral di mana-mana. Ada orang yang mau terkenal, ada orang yang nggak mau terkenal loh. Kan bisa jadi saudara Nasarius ini private, dia nggak mau juga terpublish, nggak mau nanti keluarganya apa dan lain-lain, lingkungannya dan lain-lain gitu. Jadi saya kira ini kejadian yang sangat melukai banyak orang, khususnya profesi-profesi security seluruh Indonesia. Saya bisa merasakan kekecewaan ya atas kejadian ini. Kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup berdampingan dengan semua orang, dan security itu salah satu profesi yang sangat penting yang ada di sekitar kita, membantu mengamankan mall, menjaga ketertiban mall, rumah tinggal kita dan lain-lain gitu. Saya selalu orang yang paling support untuk security. Bahkan security di kompleks saya pun udah dapat gaji bulanan dari developer aja, saya masih kasih gaji bulanan tambahan secara pribadi. Karena sebegitu pentingnya sosok security itu, profesi itu, dan nggak gampang untuk orang bisa jadi security itu. Ada pelatihan, ada sertifikasi, ya. Jadi saya sangat menyayangkan, dan saya secara pribadi berharap ya kasus ini nggak mandek di sini aja. Saya secara pribadi kalau memang nanti secara saudara Nasarius mau mengambil langkah hukum, saya siap mensupport ya, dan saya akan siapkan lawyer. Ya, ini untuk apa sih? Untuk pembelajaran masyarakat secara luas, biar saudara Robi Purba ini paham bahwa label sebagai public figure itu nggak main-main. Baju kita aja pakai apa ditiru, ya, bicara kita apa ditiru. Bahkan kalau kita bikin postingan, bikin konten atau apa, ada kecoa lagi tidur di sana aja di zoom sama netizen. Apalagi ini membuat narasi postingan yang menurut saya terlalu tendensius terhadap security tersebut dan berakibat sangat fatal. Anjingnya baik-baik saja loh. Saya tidak mendukung kekerasan dalam bentuk apapun, baik verbal maupun non-verbal, terhadap hewan, binatang, apalagi terhadap manusia. Saya sangat menentang itu. Ya, saya sangat menentang itu. Tapi setelah kita dapat klarifikasi semuanya, kan anjingnya baik-baik saja. Tidak ada memar, tidak ada darah, tidak ada trauma. Kucingnya pun saya dapat beberapa info juga, alhamdulillah baik-baik saja. Tapi ini ada anak manusia yang tidak baik-baik saja.
ada Nasarius yang sedang tidak baik-baik saja gara-gara jempol ceroboh dari seorang public figure dengan followers jutaan. Jadi sangat, makanya saya speak up keras karena saya sangat menyayangkan itu. Jadi kecuali Anda orang yang mungkin nggak paham bermedia sosial, ya, nggak paham dalam bermain medsos dan lain-lain, kan Anda kan harusnya lebih paham, lebih, ya, tapi susah sih kalau orang mungkin punya karakter yang arogan, ya jadinya begitu, kepleset, ada keplesetnya. Makanya saya selalu sampaikan, kita ini nggak boleh merendahkan siapapun, nggak boleh memandang remeh siapapun. Hari ini mungkin Anda lihat dia jabatannya apa gitu, cuman security kah, cuman petugas ojek online kah, mungkin jangan direndahin. Orang nggak ada yang tahu nasib orang besok loh. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah mengeluarkan kun fayakunnya, siapapun bisa jadi apapun. Nanti kamu malu sendiri, ya. Insya Allah melalui kejadian ini, saudara Nasarius ini akan banyak yang akan membantu mengangkat derajatnya. Salah satunya saya akan mempekerjakan saudara Nasarius dengan gaji yang besar pastinya, ya. Untuk apa? Untuk trauma healingnya dia, untuk mengobati mental dia. Karena yang saya tahu saudara Nasarius ini kayaknya dari timur, orang timur. Orang timur itu paling susah untuk nangis. Orangnya kuat, tangguh. Tapi kenapa saudara Nasarius ini sampai menangis, meneteskan air mata? Karena saking berat mental, beban mental yang dihadapi. Istrinya habis melahirkan, dia harus kasih nafkah buat keluarganya. Menghadapi kejadian ini gara-gara kecerobohan jempol dari seorang public figure memposting tanpa menelaah lebih dalam efek baik dan buruknya untuk orang yang ada di video itu. Di Indonesia ini kalau yang saya tahu ada undang-undang juga yang mengatur tentang privasi seseorang. Kalau kamu mau rekam orang, mau videoin orang, mau foto orang harus minta izin loh. Nggak bisa sembarangan, itu ada undang-undangnya kalau saya nggak salah, ada yang ngatur ya Pak Maci ya. Jadi, ayolah, ini era media sosial, saya sepakat, ini era keterbukaan, ini era kecepatan, ini era teknologi, tapi harus tetap gunakan adab, tetap harus gunakan attitude yang baik dalam bermedsos supaya kamu nggak kena urusan hukum. Kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Bisa dikatakan Robi Purba ini kan dia juga hanya merepost Ya. dari temannya itu. Temannya sendiri sekarang sudah meminta maaf secara di sosial media. Seperti apa mungkin Pak? Yang saya tahu, mungkin nanti bisa diperdalam lagi oleh lawyer saya Pak Maci Ahmad. Yang saya tahu, ini kan kalaupun dia merepost atau apapun, ini kan yang adanya muncul di sosial media pribadi dia. Jadi dia turut serta menyebarkan ya berita yang masih simpang siur, masih belum teruji kevalitan kronologis ceritanya yang sebenarnya seperti apa. Kalau pemahaman saya orang yang mungkin masih jauh dari ilmu hukum, secara sederhana saya melihat perkara ini diduga sudah mencemarkan nama baik seseorang, diduga sudah melanggar hak privasi orang, ya kan? Diduga sudah memfitnah, diduga ya banyak lah. Itu nanti dari pihak orang hukum lah yang bisa, dan kepolisian lah nanti yang melihat kasus ini seperti apa itu. Saya tegas sampaikan melalui konferensi pers sore hari ini tanggal 10 Juni 2024. Saya tegas sampaikan, tolong jangan selesai dengan minta maaf aja. Ya, ini nggak mendidik banget untuk bangsa kita ini. Salah, minta maaf, selesai. Salah, minta maaf, selesai. Kapan negara kita ini maju kalau mental kita selalu cuma disuguhi dengan tayangan yang seperti itu? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Salah, akui kesalahan. Kalau memang harus menerima konsekuensi secara hukum yang berlaku di Republik ini, jalani. Jangan nangis. Jangan nangis di pojokan kamu, ya. Jalani. Nggak boleh lari. Dan jangan berlindung di balik kata maaf. Saya kan sudah minta maaf. Ya tergantung orangnya mau maafin apa enggak. Ya, saya punya keturunan juga yang harus saya edukasi juga. Ya.
Dari kejadian ini saya sangat berharap, mumpung kasus ini viral, Kepolisian Republik Indonesia juga melihat semuanya, ya, dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan bisa melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Untuk tujuan apa sih? Ya kita mungkin, saya secara pribadi menghargai permintaan maaf dari saudara Robi Purba sebagai masyarakat juga, ya kan? Tapi efek jerah harus ada. Supaya apa? Besok-besok orang ingat akan terekam kejadian ini, bahwa jangan dikit-dikit viral-viralin orang, jangan dikit-dikit usik-usik hidup orang, jangan ganggu-ganggu orang. Berkarya aja, banyakin kerja, banyakin silaturahmi, berbuat baik sama orang, itu lebih enak, lebih nikmat hidup daripada mematikan rezeki orang. Nih, saya harus sampaikan tegas, Anda sudah mematikan rezeki orang, dan itu benar-benar tindakan yang sangat keliru, bro. Makanya saya bilang Anda norak. Terus terang saya bilang Anda norak. Jadi saya insya Allah akan segera melakukan pertemuan dengan Nasarius. Semoga ada jalannya dan semoga dilancarkan semuanya. Ya, nanti saya coba tanyakan ke saudara Nasarius, dia mau lanjut nggak? Mau lanjutin nggak perkara ini? Karena saudara Nasarius yang berhak untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, saya sifatnya hanya menjadi sahabatnya saudara Nasarius, gitu, untuk mendampingi beliau. Apa yang beliau butuh support dari saya, nanti akan saya support. Pengacara pun juga saya akan siapkan. Pak Maci Ahmad ini, nggak usah pikirin biaya jasanya Pak Maci, itu tanggung jawab saya. Urusan saya itu nanti yang memberikan jasa lawyer untuk mendampingi saudara Nasarius, itu tanggung jawab John LBF. Jadi pesan saya buat masyarakat semuanya, tolong gunakan media sosial dengan sangat bijaksana, dengan sangat hati-hati, ya. Pergunakan untuk produktif, untuk berkarya, untuk kerja, untuk dagang, silakan. Jangan buat untuk gibah, jangan buat untuk menjatuhkan orang, jangan buat untuk nge-review produk orang, terus kamu lapor-laporin, viral-viralin, akhirnya usaha orang bangkrut, ya. Kayak ada tuh kan oknum dokter klinik kecantikan itu kan sukanya begitu itu, ya. Usaha-usaha orang di review-review seolah-olah hanya dia aja yang boleh jualan skincare. Emang ini negara punyamu? Ya, semua orang boleh jualan, semua orang boleh dagang di negara ini, bukan hanya kamu aja. Jadi masyarakat kalau ada yang merasa diintimidasi, diserang oleh oknum siapapun lah yang mencoba menjatuh-jatuhkan bisnis Anda atau apa, coba DM saya, yuk kita speak up bareng-bareng. Karena ini eranya era kolaborasi, ini eranya era bersinergi. Kita ini harus saling dukung sesama anak bangsa. Kita ini harus saling rangkul, bukan saling menjatuhkan. Kamu kalau mau berperang, mau bersaing sama produk-produk luar itu, bersaingnya sama produk-produk luar, bukan menjatuhkan produk sesama anak bangsa. Karena orang kadang menjalankan bisnis itu kadang minim pengetahuan. Jadi bisa jadi mungkin ada kandungan-kandungan berbahaya itu bisa jadi nggak sengaja. Ini saya agak melebar ke sana karena memang di negara kita ini masih banyak oknum-oknum yang suka kayak gitu, suka banget matiin rezeki orang, ya. Ya ini yang lagi rame juga matiin rezeki orang juga gitu loh. Makanya saya sengaja sampaikan itu supaya publik mendengar juga. Ya, saya punya platform, saya punya mulut, saya punya suara. Ayo kita suarakan bareng. Kalau ada yang berani zolim sama orang-orang kecil atau usaha-usaha kecil, ayo silakan hubungi saya. Kita bersuara bareng-bareng. Karena tujuannya bukan untuk nyari musuh. Saya nggak suka nyari musuh. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Saya penggemarnya Pak Prabowo Subianto. Jadi saya sangat mengidolakan quotes beliau itu. Statement saya ini adalah untuk bagaimana menyadarkan kita semua, ayo sinergi, ayo kolaborasi, ayo saling dukung. Kalau temennya salah diingetin baik-baik, ya. Jangan dikit-dikit viralin. Lu ngejatuhin saudara lu sendiri, bos.
Itu dari saya. Kalau Bang Maci, seperti apa Bang Maci? Dari segi hukumnya, apakah lebih berubah dan bisa berapa tahun ancaman? Sedikit dari saya sebagai praktisi hukum, saya ingin mengomentari secara hukum. Kalau menurut saya dengan adanya postingan dari saudara Robby Purba yang tidak utuh dan akhirnya bisa menyebabkan kerugian bagi saudara Nasarius, bisa saja saudara Nasarius melakukan pelaporan pidana ya, laporan polisi. Itu ada sekarang kan ada pasal 27A Undang-Undang 1 tahun 2024 mengenai perubahan kedua dari 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 mengenai Undang-Undang ITE, di mana sekarang tuh pasal 27A itu Junto 45 ayat 4, di mana ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Dan itu harus dibuktikan unsur dari pencemaran dan yang menyebabkan kerugian nama baik dari saudara Nasarius. Dan apabila dari C9 sebagai penyedia jasa keamanan, apabila ada perjanjian dengan pihak mall, apakah bisa itu nanti juga bisa dilakukan dengan menelaah dari kontrak-kontrak apakah pemutusan sepihak itu sudah tepat, dan bisa saja bisa dilakukan gugatan wan prestasi. Dan untuk Nasarius, apabila dia dirugikan oleh dari Robby Purba, bisa saja melakukan gugatan perdata. Apabila dia menyebabkan kerugian, itu bisa dibuktikan, bisa langsung melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau on reh matif debt di pengadilan setempat. Ya, sudah minta maaf itu Bang Maci. Ya bisa saja kalau sudah bisa dibuktikan ada kerugian yang menyebabkan kerugian material dan imaterial terhadap saudara Nasarius. Selain tindakan pelaporan hukum pidana, bisa juga dilakukan gugatan secara keperdataan apabila menyebabkan kerugian yang bisa dibuktikan. Menurut saya seperti itu. Bang, ini bisa dikatakan ini kan menjadi vendor security-nya itu kan kabarnya memang akan melaporkan Robby Purba terkait satu kopi loh yang bukan hanya satu. Seperti apa Bang? Gimana tanggapannya? Ya itu saya juga mendengar kabar seperti itu ya. Ya itu kembali lagi itu ada Undang-Undang ITE pasal 27A yang itu kan delik aduan, di mana Nasarius pun harus melakukan pelaporan. Dan apakah ada nantinya juga ada gugatan keperdataan mengenai perbuatan melawan hukum, dan nanti juga bisa dilakukan gugatan apabila dia bisa membuktikan kerugian yang timbul imaterial dan materialnya seperti itu. Tapi untuk pidana, menurut saya sudah ada juga pasal Undang-Undang ITE dan juga pasal 310, 311 KUHP yang bisa mengakomodir laporan kepolisian sebagai tindak pidana seperti itu. Ancamannya berapa Bang? Tegasin bisa. Kalau ancaman Undang-Undang ITE-nya adalah pasal 27A ya, Junto 45 ayat 4 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 tahun 2024, itu ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Kalau dulu kan pasal 27 ayat 3 yang mengakomodir, sekarang Undang-Undang 1 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang 19 tahun 2016, dan atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 mengenai ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Enggak, itu kalau itu 310, 311 KUHP, pencemaran baik dan fitnah, itu ancamannya sekitar 1 tahun sampai 4 tahun. Tapi sudah ada yang mengakomodir juga mengenai hal-hal seperti itu, baik yang membuat atau merepost. Itu bisa saja apabila merasa dirugikan, saudara Nasarius bisa juga membuat laporan pidana dan juga gugatan perdata kepada yang merasa merugikannya seperti itu. Berarti udah komunikasi sama Nasarius sendiri? Ada dari ada dari temen lah, ada dari temen itu akan memfasilitasi untuk bisa ketemu dengan saudara Nasarius, insya Allah minggu ini. Nanti saya kabarin lah ke teman-teman media kalau memang bisa jadi ketemu. Saya tanyakan juga dulu ke saudara Nasariusnya apakah berkenan, karena ini sebetulnya karena sudah terlanjur viral ya. Menurut saya saudara Nasariusnya ya harapan saya bisa berkenan juga untuk speak up juga, karena dan saya tegas,
Saudara Nasarius jangan pernah takut sama siapapun kecuali sama Tuhan. Ya, kamu di pihak yang menurut saya dirugikan. Ya, jadi makanya saya selalu bilang ya, jangan pernah ganggu masyarakat kecil. Masyarakat kecil ini doanya serem loh, langsung ke telinga Tuhan loh. Zolim ya. Iya, apalagi kalau dia dizolimin tuh, dia nggak usah berdoa. Kalau rakyat kecil itu nggak usah berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan turun tangan langsung menunjukkan kuasanya. Nah ini kan kalau saya bilang ini kuasa Allah. Ya, kalau dia bilang qadarullahnya, Robi Purba sempat sampaikan seperti itu. Ini juga kejadian yang memang atas izin Allah. Akhirnya berbalik. Dia niatnya mungkin kepingin menyerang, diduga pengen menyerang si security ini, malah ternyata salah pilih lawan, malah diserang balik. Sekarang banyak yang membela karena ya masyarakat kecil itu banyak yang bela, nggak usah diminta, dia nggak usah minta tolong, pasti kalau ada yang kayak begitu pasti akan kompak, akan menolong, turun tangan gitu ya. Jadi semoga kejadian ini jangan ada terulang lagi. Ya, tolong kalau mau memposting sesuatu ditelaah beberapa kali, ditimbang-timbang dulu manfaat positif dan negatifnya. Apalagi khususnya buat konten-konten kreator, influencer, public figure. Kita punya beban moral untuk memberikan edukasi yang baik dan mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalau kita udah punya label public figure, influencer, menginfluence orang, bijaknya adalah ya kita postingan-postingan kita jangan yang membuat masyarakat tidak terdidik. Menurut saya itu ya. Kembali lagi, saya sih berharap ada titik terang yang baik. Tapi saya sangat berharap. Jadi kalau tadi saya berharap ada titik terang yang baik, tapi saya sangat berharap proses ini nggak berhenti di sini. Sangat berharap. Terima kasih sudah minta maaf Saudara Robi Purba, tapi jangan berhenti di sini. Harus ada efek jerah. Mungkin untuk menegaskan, kemarin kita dengar kabar K9 ini diputus, tidak dilanjutkan sama Plaza Indonesia. Nah, apakah Nasarius ini memang diberhentikan dia seorang atau memang seluruhnya seperti apa? Ya, kalau yang saya tahu, yang namanya kerjasama vendor seperti itu, kalau perjanjian kerjasama antara mall dengan pihak vendor penyedia jasa security itu diputus, sudah pasti seluruh anggota K9 itu ya tidak lagi bekerja di situ. Artinya ya ownernya pusing, harus cariin mereka tempat baru untuk bertugas, kan seperti itu. Makanya inilah kebodohan yang hakiki menurut saya, nggak pikir panjang. Ya, dampaknya ini nggak cuman satu perut aja yang kehilangan mata pencarian, bisa banyak orang gara-gara cuman seperti itu. Dan saya juga berharap ya pihak mall yaitu Plaza Indonesia bisa menganulir atau merevisi kebijakan yang sudah diambil dan dikeluarkan statement tegas di sosial medianya untuk memutus kontrak dengan pihak K9. Itu menurut saya keputusan yang gegabah untuk manajemen Plaza Indonesia. Saya termasuk penggemarnya Plaza Indonesia. Hampir setiap minggu saya belanja di Plaza Indonesia, belanja puluhan juta sampai ratusan juta. Saya bisa lampirkan bon-bonnya. Ya minimal saya ikut menyumbang mall tersebut, ada pemasukan dari saya. Kalau memang ini faktanya nanti saya dengar bahwa tetap diputus kontraknya, ya mohon maaf kalau saya nggak datang lagi ke Plaza Indonesia. Saya loh ya, saya nggak ngajak orang lain. Saya pribadi, saya nggak akan ke Plaza Indonesia lagi karena ya buat apa? Anda manajemennya pihak mall boleh ditanya, security di sana paling seneng kalau saya datang, boleh ditanya. Jadi Anda boleh investigasi langsung. Kalau saya datang ke sana itu ya happy mereka karena kita berjabat tangan, saling menyapa, semua security di sana. Bahkan saya di dalam mall pun Bang John gitu. Boleh ditanya. Jadi hal tersebut masih ada waktu untuk manajemen Plaza Indonesia untuk merevisi kebijakan yang sudah diambil, karena menurut hemat saya
pihak security yang saat ini bertugas di Plaza Indonesia itu adalah security terbaik, punya standar greeting yang baik, punya standar grooming yang baik, kebersihan, kerapihan. Bahkan ketika saya berdekatan dengan mereka, badannya wangi-wangi, bersih-bersih. Jadi sayang kalau gara-gara postingan satu orang yang bernama Robby Purba ini berdampak pada Anda memutuskan periuk nasi masyarakat kecil dari pihak manajemen Plaza Indonesia, supaya bismillah ya, dengan nanti kebijakan Anda terus melanjutkan kerjasama dengan pihak K9 tidak jadi dibatalkan. Saya yakin mall ini akan makin rame karena akan banyak respect dari masyarakat untuk ramenya, bukan orang jalan-jalan doang. Saya yakin nanti banyak yang belanja di Plaza Indonesia karena mengapresiasi sikap bijaksana dari pihak manajemen Plaza Indonesia. Bang, terakhir bang, berarti abang John Albert siap pasang baru untuk naris gitu ya? Hah? Siap pasang baru untuk naris. Kan saya udah keluarin statement bro. John Albert tuh kalau udah ngucap anti ditarik lagi. Kalau saya sudah bilang John Albert stand with Nazarius. Jadi mau dia kerja di tempat saya, ayo. Mau dia butuh apa, silakan sampaikan. Dan sekali lagi, ini bukan pansos ya. Mohon maaf teman-teman, kalau mungkin saya baru bikin akun, bisa jadi saya pansos. Saya udah hampir 4 tahun di dunia media sosial, pengikut saya juga jutaan. Jadi ini karena masalahnya dengan masyarakat kecil aja, makanya saya speak up. Dari kemarin, orang pada minta saya speak up tentang kasus Pina, saya satupun tidak ada membahas tentang kasus Pina. Karena sudah banyak yang bahas. Ya, kalau ini butuh suara dari saya juga untuk menyuarakan ini, dan alhamdulillah kan viralnya video saya kemarin langsung ada permintaan maaf besoknya. Habis viral video saya itu, besoknya ada permintaan maaf dari yang bersangkutan gitu. Ya, tapi saya ulang lagi, statement saya sekali lagi, jangan sampai selesai di permintaan maaf saja, karena nanti netizen kita kecewa. Minta maaf selesai, minta maaf selesai, minta maaf selesai, salah minta maaf, salah minta maaf. Kapan majunya negara ini? Ya, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Laki bro, masa nggak berani ngadepin beginian ya?